akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Mbak? Siapa Mbak? Jadi aku lupa ini Mbak. Saya kabarnya baik. Kayaknya ini kita baru masuk semester awal ya. Jadi materi kali ini kita akan mempelajari tentang korespondensi surat niaga atau surat bisnis. Dan di sini teman-teman udah ada yang pernah dengar nggak surat niaga atau surat bisnis itu seperti apa? Atau ada yang pernah bikin mungkin dulu? Ya, Buat pesan barang. obat sekarang benar. Salah satunya itu ya. Jadi di surat niaga ini ada banyak guys. Kayak yang pertama itu teman-teman bisa bikin perkenalan gitu ya, perkenalan ke perusahaan yang ingin diajukan kerjasama gitu ya. Terus setelah itu dengan adanya surat niaga atau surat bisnis ini teman-teman juga bisa kayak pesen barang ke perusahaan yang dituju, atau selain pesen barang teman-teman juga bisa konfirmasi kalau misal ada kayak kesalahan atau ada barang yang dikirim misal nggak cocok gitu ya. Jadi intinya surat niaga atau korespondensi itu ya seperti namanya juga ya, korespondensi kayak untuk menghubungkan ya, komunikasi untuk menyampaikan informasi berbentuk surat ke perusahaan, karena ini judulnya juga niaga atau bisnis ya, jadi tupoksinya emang ke untuk perusahaan. Kalau korespondensi yang satunya ada yang tahu nggak korespondensi selain niaga itu ada apa lagi? Korespondensi dinas. Nah, benar. Nah, jadi kalau beda ya dinas sama niaga, jadi jangan sampai keliru untuk mengartikan keduanya itu. Soalnya kalau dinas itu fokusnya ya buat dinas kayak misal pemerintahan, terus kayak untuk instansi kayak misal sekolahan dan lain-lain itu ya. Kalau niaga ya emang kita fokusnya ke perusahaan seperti itu. Nah, baik di sini karena teman-teman juga udah saya jelaskan sedikit ya tentang surat niaga tadi itu. Mungkin teman-teman sekarang bisa mencari materi tambahan dari internet ya tentang surat niaga, kayak susunannya apa aja. Selain itu macam-macam surat niaga itu ada apa aja, itu bisa dicari ya, karena kan udah dijelaskan juga tadi sedikit sama kemarin sudah dikirimkan materi tentang surat niaga ya, korespondensi surat niaga, jadi bisa dicari sekarang untuk tambahannya itu nanti bisa ikut aja lagi ya, udah belajar. Oke. Yang semangat ayo Mbak, masih pagi loh, Sarapan Bu. ya Allah tadi berangkat jam berapa kamu? Jam 6 Bu. Astagfirullahaladzim, jam 6 tuh ibu juga masak. Ya besok bangun pagi Mbak, biar bisa sarapan. Beli di kantin. Masuk ya. Oke, udah pada nyari semua, udah dapet belum? Bentar Bu. Oh. Oke, udah cukup ya. Jadi ada yang mau jawab duluan ya nih tentang, ya bisa cebutin aja ya salah satu contoh dari surat niaga itu apa, mungkin dari Mbak Oci bisa nyebutin. Surat pesanan tadi. Dari surat pesanan boleh, terus Mbak Ica boleh. Surat order.
Ya, itu yang mirip ya, surat pesanan. Gak apa-apa, kan namanya juga sama belajar. Itu juga masih belajar kok. Lanjut ke belajar. Kalau aku menurutku surat itu bisa nggak sih surat komplain itu dari Iya. perusahaan satu ke perusahaan lain karena misal pesanannya salah gitu. Oh iya, benar. Soalnya ini ya namanya juga surat niaga ya, ada pembelian, ada pengiriman, ada komplain juga ya. Jadi semua jawaban teman-teman itu benar ya. Untuk surat niaga ini sebenarnya ada banyak banget jenisnya ya. Yang pertama tuh ada yang perkenalan, jadi kayak dia untuk perkenalannya perusahaan yang memperkenalkan diri, misal perusahaan ini ingin mengajukan kerjasama ke perusahaan A misalnya. Jadi surat perkenalannya ini dikirim untuk memperkenalkan kalau misal perusahaan ini tuh ya istilahnya untuk mengajukan kerjasama gitu ya. Selain itu juga bisa untuk sekedar mempromosiin ya, biar ya kata-kata itu untuk mengangkat produknya yang misal perusahaan ini ada produk baru, jadi dikenalin ke produk A ya. Selain itu juga ada surat penawaran sama surat permintaan penawaran. Nah, bedanya itu kalau surat penawaran sebenarnya surat penawaran ini hampir sama ya sama surat perkenalan, cuma tupoksinya untuk yang penawaran ini khusus untuk menawarkan. Jadi gak yang terlalu memperkenalkan perusahaan itu dan sudah berdiri berapa tahun seperti itu. Dan biasanya di surat penawaran ini ada nama atau jenis barang ditawarkan, terus ada juga kualitas, terus mereknya apa, habis itu kayak ada satuan, terus ada juga kalau misal ada diskon itu bisa dimasukin ke penawaran. Selain itu kalau sebenarnya kan ada surat permintaan penawaran. Nah, namanya permintaan penawaran itu berarti yang ini dari yang mau beli, jadi yang udah dikenali tadi, terus dia tertarik nih, kok tertarik sama barang ini, aku mau tanya deh ini barangnya seperti apa, aja bisa kirim permintaan penawaran ke perusahaan yang ingin dibeli tadi itu ya. Terus ada surat pesanan ya, ini yang udah umum banget ya, mungkin di mana teman-teman. Jadi surat pesanan ini memang untuk memesan barang. Setelah mereka tertarik sama surat yang sudah dikasih tadi, surat penawaran juga kok lumayan nih ya, lumayan murah, harganya juga worth it gitu. Jadi mereka bikin ke surat pesanan seperti itu. Selanjutnya untuk surat yang setelah surat pesanan itu biasanya ada juga kayak surat komplain ya, komplain yang udah tadi Mbak Dina bilang dulu. Jadi surat komplain itu buat kalau teman-teman misal pesan barang, tapi barangnya itu yang tadi nggak sesuai atau mungkin waktunya itu lama gitu loh kirimnya kayak gitu. Misal ada cacat, terus ada yang keliru merek atau apa itu bisa dikirim sama surat komplain. Nah, nama lain dari surat komplain itu ya surat klaim ini ya, surat klaim kayak gitu. Terus ada juga surat konfirmasi pembayaran ya. Biasanya itu ini sebenarnya ini juga gak wajib, cuma ini biasanya digunakan kalau misal ada yang kayak bayarnya itu telat gimana itu lebih ke surat tagihan sih ya, namanya surat tagihan. Jadi itu untuk buat yang bayarnya telat atau nggak sesuai gitu. Terus ada juga surat buat tanggapan dari komplain atau tanggapan dari surat klaimnya tadi itu. Jadi itu yang dikirim dari si perusahaan yang dikomplain gitu. Misal dari perusahaan ini ternyata ada masalah ini ya, terus perusahaannya itu menjelaskan kalau misal mohon maaf ada kesalahan karena memang dari perusahaan tersebut ada masalah gitu ya. Jadi dijelasin kalau memang kondisinya di perusahaan itu lagi ada masalah gitu. Terus ada yang tahu nggak susunan dari surat pesanan? Soalnya untuk pertemuan kali ini kita fokusin ke surat pesanan dulu ya teman-teman, karena waktunya juga terbatas. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab apa sih yang ada di dalam surat pesanan itu? Harus urut bu. Tidak harus juga apa aja? Kop surat, tanggal surat, nomor surat, perihal, panggilan, nama penerima, alamat penjual, terus kalimat pembuka, salam pembuka, isi, kalimat penutup, salam penutup, tanda tangan. Jadi memang yang udah dijelaskan sama Mbak Wanita ini udah menjawab ya. Nah mungkin tambahan dari surat pesanan ini kayak tentang barang yang mau dipesan ya. Jadi teman-teman kalau misal pesan barang ya sebisa mungkin ditulis dengan detail mereknya apa, spesifiknya yang mana, terus itu bisa ditulis di surat pesanan itu. Jadi kan udah sebenarnya susunannya seperti surat pada umumnya ya, ada surat, terus ada yang terdepan dan pelayanannya, ada tanggalnya juga. Cuma yang membedakan dari surat pesanan ke surat yang lain ini di bagian pesanannya, isinya. Jadi intinya tuh mereka menyebutkan barang-barang yang ingin dibeli gitu ya. Dan sebenarnya ini lebih enak kalau misalnya kita pakai langsung praktek karena waktunya juga sedikit. Jadi kan
nanti saya kasih pembahasan aja. Nah seperti ini guys. Jadi di surat pesanan itu yang harus ditulis itu ada pesanan barangnya seperti apa, misal barang merek ini jumlahnya berapa. Kalau mau dibagus lagi teman-teman bisa menuliskan spesifikasi harganya, misal barang kalian beli laptop nih, laptop merek HP dan HP gitu ya. Terus itu ditulis berapa jumlahnya, 1 lusin, 2 lusin, 3 buah, berapa itu ditulis juga. Setelah itu teman-teman bisa tulis harganya, misal harganya 10 juta. Nah itu bisa tulis di sampingnya biar lebih memastikan gitu ya, karena kan siapa tahu harganya tuh berbeda. Jadi teman-teman bisa tulis harga yang sudah ditawarkan sebelumnya gitu ya. Harganya misal 10 juta, terus kalau misalnya belinya 1 lusin berarti ya dikaliin sama jumlahnya ya 10 juta dikali sama 12 tadi itu. Jadi untuk biar lebih apa ya, intinya biar lebih memastikan aja sih kalau memang ini tuh benar gitu harganya sendiri dan ini juga sesuai sama yang ditawarkan. Setelah itu kalau memang pas penawaran dulu itu teman-teman mendapatkan penawaran diskon, misal beli 1 lusin itu teman-teman dapat diskon 10%. Jadi kalian bisa tulis nih diskon 10% dari 12 lusin itu misal jumlahnya 100 juta yang bisa katakanlah 100 juta, terus diskon 10% jadinya ya jadi teman-teman cuma bayar 90 juta ya. Jadi kayak ditulis jabaran yang teman-teman harus bayar berapa, diskonnya berapa, harga aslinya berapa seperti itu. Ya itu bisa opsional sih sebenarnya. Cuma untuk harga ini akan lebih bagus kalau memang teman-teman cantumkan pas bikin surat. Nah selanjutnya ini ada pembayaran. Misal teman-teman pembayarannya tuh mau COD atau mau berapa persen dulu DP gitu ya. Katakanlah teman-teman mau DP 50%. Jadi ya sebisa mungkin itu teman-teman jelasin juga DP-nya 50% sebesar berapa juta, terus melalui bank apa, misal melalui BRI yang ditulis Bank Rakyat Indonesia, terus cabang mana, itu biar lebih detail ya, biar lebih meyakinkan juga ke pihak perusahaannya gitu. Kalau memang teman-teman tuh udah bayar gitu. Selanjutnya teman-teman juga bisa menuliskan kata-kata harapan ya, dan bentuknya itu misal teman-teman mengharapkan barangnya ini dikirim sebelum tanggal sekian gitu. Bisa request juga, mirip-mirip request datangnya gitu ya. Atau mungkin teman-teman bisa mengharapkan kayak request packagingnya gitu ya, mungkin menggunakan kardus yang premium atau menggunakan bubble yang banyak gitu. Bisa ditulis juga di surat pesanannya biar ya bisa menjamin barang kalian juga ya waktu udah datang ke kantor atau ke rumah gitu, biar lebih bagus lah kalau datang. Takutnya kalau teman-teman cuma mengharapkan ya udah dia aku beli barang tapi aku nggak pesen ininya, nggak request packaging dan lain-lain, ya udah seadanya aja gitu. Nah itu takutnya bakal ada yang rusak atau bakal ada yang apa gitu ya. Kalau memang teman-teman mau barangnya bagus datang ke tempat kalian, nah itu bisa dikasih request misal kardusnya yang bagus atau apa gitu ya, itu bisa dibikin gitu. Nah mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak terkait surat pesanan, atau mungkin mau nanya surat yang lain boleh. Udah paham semua? Sudah. Oke, ada yang bisa jelasin nggak atau menyimpulkan apa sih yang udah teman-teman dapat setelah pelajaran pada pagi menjelang siang ini? Yuk, tadi bahasa apa? Yuk, perhatiin nggak? Surat. Ya, surat. Saran niaga. Terus pesanan. Ya. Oke, surat pesanan buat apa? Buat pesan barang. Ya benar. Selain itu contoh dari surat yang lain selain surat pesanan kita ada Surat komplain. surat komplain. Oke, ya itulah ya teman-teman kesimpulan dari materi pada pagi menjelang siang ini ya. Walaupun ini agak sedikit panas tapi nggak panas banget ya. Mungkin teman-teman masih pada lapar, nanti bisa istirahat dulu ya, setelah ini bisa makan, bisa isi bensin gitu ya. Jadi kalau ya kesimpulannya tuh teman-teman surat niaga ini memang untuk menghubungkan ya perusahaan ke perusahaan lain gitu ya, namanya juga niaga bisnis gitu ya. Jadi memang untuk ya intinya memang untuk pembelian, terus untuk pemesanan untuk komplain, selain itu untuk konfirmasi yang misal ada yang bermasalah atau apa itu juga bisa gitu. Jadi urusan bisnis itu ke surat niaga, dan banyak banget untuk jenis-jenis surat niaga ini, mulai dari yang awal perkenalan sampai komplain, bahkan sampai ada yang meminta referensi. Itu bakal saya jelaskan lagi untuk pertemuan selanjutnya ya, yang referensi itu karena sedikit complicated.
Oke, dan untuk latihannya pada pertemuan kali ini, teman-teman setelah ini bisa mengerjakan tugas yang ada di Bismart ya, bisa dikerjain. Nanti itu ada dua tugas ya, di situ ada yang lihat Dada sama Isa itu bisa dikerjain dan dikumpulkan minggu depan. Masih panjang, nggak usah khawatir. Saya tahu kalau teman-teman itu pada deadline. Oke, mungkin itu aja kalau dari saya. Nggak ada yang mau nanya lagi kan? Iya. Oke, paling udah lapar ya mau jajan ya. Ya, kalau gitu saya tutup aja. Terima kasih udah memperhatikan materi yang nggak seberapa ini ya, seberapa dong. Ini materi yang tentang surat niaga tadi ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa diterapkan juga, bisa nyampe ke teman-teman, bisa diterapkan ke kalau sudah punya perusahaan atau teman-teman kerja ke perusahaan ya. Semoga itu bisa diterapin dan disalurkan juga gitu ya. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan.